Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat datang, selamat bergabung di pembelajaran PPKN di kelas 9. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita semua masih diberikan berbagai macam anugerah yang wajib kita syukuri, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu kesempatan, dan nikmat panjang usia. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi-tabiin, insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya yang istiqomah terhadap ajarannya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9, semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih melakukan proses pembelajaran dari rumah. Semoga senantiasa kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 9, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9, menurut amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik menggali dan mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan hal tersebut, walaupun kita masih melaksanakan proses pembelajaran di rumah, kalian senantiasa harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi belajar, seperti menggali dan mempelajari setiap materi PPKN, kemudian bersikap disiplin dan bertanggung jawab agar mendapatkan nilai yang istimewa dan sempurna. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dimaksudkan untuk membina dan membentuk peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Kemudian memiliki kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta nilai semangat Bhinneka Tunggal Ika dan berkomitmen terhadap NKRI. Berdasarkan hal tersebut, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, kita bersama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sedia berkorban
Materi PPKN kelas 9 Bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, Ananda sebagai peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan pengertian dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Mendeskripsikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Untuk tugas individu yang di-share melalui WhatsApp grup kelas PPKN dan Classroom. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Perilaku masyarakat yang menimbulkan perubahan dalam menerapkan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa yang pertama yaitu awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Yang kedua, Orde Lama yaitu tahun 1959 sampai dengan 1966. Yang ketiga, Orde Baru yaitu tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang keempat yaitu era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pemaparan yang pertama, penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai dengan 1959. Bahwa penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami pasang surut dan menghadapi berbagai macam masalah. Yang pertama, ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yaitu tanggal 18 September 1948 di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya yaitu ingin mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian ada pemberontakan DITII yaitu Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian yang berikutnya yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Sumokil pada 25 April 1950. Yang tujuannya ingin membentuk negara sendiri. Kemudian berikutnya ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Raymond Westerling tanggal 15 Januari 1949.
Tujuannya untuk mempertahankan bentuk negara federasi yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian berikutnya ada PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Samuel tahun 1957 sampai dengan tahun 1958, yang tujuannya sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat yang berakibat menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian konstitusi yang berlaku yaitu UUDS tahun 1950, di mana Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kedua, penerapan Pancasila pada Orde Lama tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin, yaitu di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat kepada pemimpin negara. Kemudian dicetuskan oleh Insinyur Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, sehingga tersendatnya pembangunan dan konstituante yang gagal menyusun undang-undang dasar. Kemudian terjadi penyimpangan pada masa Orde Lama, yaitu di mana Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, kemudian presiden membubarkan DPR, kemudian presiden membentuk MPRS. Kemudian selanjutnya pada periode ini terjadi pemberontakan Gerakan 30 September PKI, tepatnya tanggal 30 September 1965, yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuannya itu ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis, dan akhirnya pemberontakan dapat digagalkan. Ketiga, penerapan Pancasila pada Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai dengan 1998. Perpindahan kekuasaan dari Insinyur Soekarno kepada Jenderal Soeharto, periode ini dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila, yaitu di mana visi utama untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen, yaitu di mana memberikan harapan pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis, kemudian berhasil membubarkan PKI dan mulai pembangunan nasional. Nah, tetapi di sini ada penyimpangan, yaitu yang pertama kebebasan politik dibatasi, kemudian kebebasan pers dibatasi, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menimbulkan demonstrasi besar-besaran mahasiswa, yaitu menuntut turunnya Presiden Soeharto. Keempat, penerapan Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Tantangannya yaitu di mana penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, kemudian peredaran narkoba, minuman keras, terjadinya aksi anarkisme serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lainnya juga yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah, kemudian adanya tawuran antar pelajar, serta tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian dampak negatifnya terjadi kebebasan yang tanpa batas, seperti westernisasi, anarkisme, dan masuknya ideologi asing.
Nah, bagaimanakah cara upaya menghadapi tantangannya, yaitu dengan komitmen, kewaspadaan, kesiapan bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian materi subbab B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Bahwa ideologi Pancasila itu bersifat terbuka. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya asli masyarakat. Kemudian bersifat aktual, dinamis, antisipatif, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian mengandung nilai dasar, instrumental, dan praksis. Kemudian memiliki 3 dimensi, yaitu idealisme, normatif, dan realitas. Kemudian subbab C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, yang contohnya yaitu koperasi. Kemudian perekonomian disusun atas dasar kebersamaan, keadilan berkelanjutan, dan wawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, bidang pertahanan dan keamanan, di mana partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam upaya membela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya seperti kegiatan ronda malam atau siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu bidang sosial budaya, mengembangkan proses modernisasi namun bukan westernisasi, ya. Melestarikan budaya kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong, serta mengembangkan semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah. Kemudian selanjutnya dalam bidang politik dan hukum, yaitu mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan, kemudian sistem pemilihan umum yang demokratis, pembentukan lembaga negara, penegakan hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum harus berdasarkan Pancasila. Untuk penugasan, yang pertama kalian membuat catatan singkat berisi kesan dan pesan proses pembelajaran daring pada pertemuan ini sepanjang 1 paragraf. Kemudian jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimanakah penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kemudian yang berikutnya, carilah kelebihan dan kekurangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru, minimal 3 contoh. Kemudian yang terakhir, jelaskan contoh-contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan sampai akhir Orde Lama. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan dari awal, dapat disimpulkan bahwa penerapan ideologi Pancasila bersifat terbuka, aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat, namun harus tetap berpegang teguh kepada nilai dasar, instrumental, praksis, serta dimensi idealisme, normatif, dan realitas. Kemudian, upaya untuk meminimalisir penyimpangan terhadap penerapan Pancasila adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian, seluruh rakyat Indonesia harus berkomitmen untuk mempertahankan, menghayati, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar kepada nilai-nilai agama,
kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan perkembangan zaman. Demikian pemaparan materi mengenai dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salam prestasi diri bagi keunggulan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.